Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ailahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan sore hari ini PCNU Jakarta Utara menyelenggarakan pengajian kitab Nasha'ul Ibad yang insyaallah nanti akan diisi oleh para kiai, para asatidz di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara. Baik, mari kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kitab Nasha'ul Ibad ini dapat menjadi bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wal walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, itu bagi Allah. Alladzi ja'ala, yang telah menjadikan al-ilma, akan ilmu, arfa'as sifatil kamaliyati, akan sifat-sifat kesempurnaan yang paling luhur. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallahu, kecuali Allah wahdahu, seraya Maha Esa Allah. La syarika, tidak ada sekutu lahu baginya. Alladzi khassa, yang telah menentukan, siapa Allah, man sya'a, akan orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'athiri, dengan perilaku-perilaku yang baik, al-hikamiyah, yang berbangsa hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memenuhi hatinya, hati Rasulullah, hati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat keagungan Allah yang maha luhur, jalla wa ala, yang maha agung, yang maha luhur. Wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dan Allah telah memenuhi mata Rasulullah, penglihatan Rasulullah, min jamalihil asna, dari kesempurnaan atau dari kebaikan-kebaikan Rasulullah yang luhur. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansur, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang diberikan kebahagiaan, kesenangan, mansur, yang dibela atau yang ditolong. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga salawat salam ini atas keluarga Nabi dan para sahabatnya, wasalikina ala nahji, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fanalu khairon wafiro, fanalu khairon wafiro, maka mereka orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah itu memperoleh kebaikan yang sempurna, memperoleh kebaikan yang sempurna. Baik, ini mukadimah kitab Nashorul Ibad. Nashorul Ibad ini dikarang oleh ulama Indonesia, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Maka pengajian kitab Nashorul Ibad itu semata-mata karena ingin mengkaji ulama-ulama Indonesia yang setaraf internasional, semisal Syekh Imam Nawawi atau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Banna. Amma ba'du, setelah membaca bismillah alhamdulillah, fayaqulu, maka berkata al-murtaji oleh orang yang mengharapkan ghufrul masawi, akan ampunan beberapa kesalahan-kesalahan. Orang yang mengharapkan ampunan akan beberapa kesalahan-kesalahan. Ini tawaduknya beliau, yakni Syekh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi. Hada syarhun. Hada bermula inilah kitab. Syarhun itu kitab syarah, kitab yang menjelaskan. Wada'tuhu, aku telah mengarangnya, al-kitabi, atas sebuah kitab, al-mustamili, yang mencakup atau yang memuat, alal mawa'idhi, atas beberapa mau'idhah atau nasihat-nasihat, lil alam, milik orang yang sangat alim, al-hafidhi, yang hafal hadis. Kalau al-hafidh itu minimal beliau bisa menghafal 3.000 hadis, maka disebut al-hafidh. Sekarang pangkat al-hafidh itu bisa disematkan hanya untuk orang yang hanya hafal Arba'in Nawawi. Nah, ini keliru. Al-hafidh itu mestinya diberikan atau disematkan untuk ulama yang mampu menghafal 3.000 hadis. Bukan 30.000 hadis. Yakni Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri, yang terkenal di Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Summal Misri tahammadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi beliau dengan rahmat kasih sayangnya, amin. Wasamaituhu Nasaihal Ibadi, aku memberikan nama dengan nama kitab Nasaihal Ibadi, fi bayani al-fadhi, di dalam menjelaskan tentang lafaz-lafaz munabbahatin, yang memberikan munabbihatin, yang mengingatkan alal istidad, untuk mempersiapkan yaumil ma'ad, pada hari kembali. Jadi, nama panjangnya Nasaihul Ibad fi bayani al-fadil munabbihatin alal istidadi yaumil ma'ad, ya. Di dalam menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang mengingatkan untuk persiapan hari kembali, hari kematian, yaumul akhir. Wa as'alullah, wa as'alu, dan aku meminta Allah kepada Allah Al-Karimah yang maha mulia, ayyam fa'a bihi al-muslimin, ayyam fa'a, agar Allah memberi manfaat bihi, dengan kitab Nasaihul Ibad ini, al-muslimin, akan orang-orang Islam. Wa yaj'alahu, dan Allah menjadikan syarah kitab Nasaihul Ibad ini dakhiratan, sebagai deposito ila yaumiddin, sampai ke hari akhirat, amin. Ay istajib,
doa, istajib dakwati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunahkan inda tidai kulli umuri, ketika memulai setiap perkara, ghairi muhaqqaratin, yang tidak dihinakan, atau memulai perkara yang mulia, bukan perkara yang dihinakan, ya. Fa'in tarokaha fi awwaliha, fa'in tarokaha, maka jika meninggalkan akan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jika seseorang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim fi awwaliha, di awal setiap perkara, maka dia mendatangkan biha, dengan Bismillahirrahmanirrahim, fi asnaiha, di tengah-tengahnya perkara itu atau aktivitas itu. Biqaulihi, dengan ucapannya Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, fi awwalihi, di awal perkara, wa akhirihi, dan akhir perkara. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, ya, artinya bukan perkara yang muhaqqarah, bukan perkara yang terhina, bukan perkara yang remeh-temeh, itu dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tarokaha, jika meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap aktivitas, misalnya aktivitas yang baik itu, maka bacalah Bismillah di tengah-tengahnya, artinya di tengah aktivitas, tapi kalimatnya dengan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Alhamdulillahi fi kulli hin, alhamdu, bermula segala puji, lillahi, itu bagi Allah, fi kulli hin, pada setiap masa, ai zamanin, artinya zaman, qalla au kathura, qalla baik itu sebentar, au kathura ataupun lama, baik sedikit ataupun banyak, zaman yang sebentar ataupun lama, itu tetap ada pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah fi kulli hinin, pada setiap masa. Jadi tidak ada berhenti memuji. Setiap masa ada pujian kepada Allah. Wa awqatin, dan beberapa waktu. Wa hiya azminatun mahdudatun. Awqat yang disebut, adapun awqat disebut dengan waktu. Azminatun itu beberapa zaman, mahdudatun yang terbatas. Jadi kalau hinin itu masa yang tanpa batas. Tapi kalau sudah waktu, awqat, waktu itu masa tapi ada batasnya. Jadi pujian bagi Allah itu baik untuk waktu yang tanpa batas maupun waktu yang terbatas, tetap ada pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia min aqfi khosin ala amin. Kata fi kulli hinin wa awqatin ini merupakan pengatofan kalimat yang khusus kepada kalimat yang umum, bahwa hinun, ya, hinin itu kalimat yang umum, ya, mencakup beberapa waktu yang tidak terbatas, tidak ada batasannya pagi, siang, sore, tidak ada. Tapi kalau menyebutkan awqat dari kata waktu, kalau waktu itu terbatas, makanya pengatofan, penyambungan kata hin kepada kata awqat ini adalah penyambungan kalimat yang khusus, kalimat yang umum kepada kalimat yang khusus atas kalimat yang umum. Jadi yang khususnya disambungkan kepada yang umum. Wassalatu ay al-afu minallah wa min ghairihi. Bermula sholawat. Sholawat itu apa sih? Al-afu minallah wa min ghairihi. Kata sholawat itu merupakan kinasih, belas kasih, minallah wa min ghairihi, dari Allah ataupun dari yang lainnya. Sebab di sini kalau kita mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu, baik Allah maupun malaikat, itu
Khobarnya yusalluna. Maka kata sholawat ini bisa rahmat dari Allah, bisa juga dari makhluknya. Minallah wa ghairihi. Al-afu minallah wa min ghairihi. Sebab dalilnya di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya. Maka bisa jadi sholawat itu dari Allah, bisa jadi dari lainnya, termasuk di sini dari malaikat, ya, wa malaikatahu. Ala rasulihi, itu semoga tetap atas rasulnya, ila kafatil khalqi. Rasul ila kafatil khalqi, yang berlaku untuk seluruh makhluk. Nah, inilah Rasulullah Muhammad SAW berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain itu terbatas, ya. Nabi-nabi yang lain misalnya yang ada di kalangan kaum Bani Israel hanya terbatas untuk kalangan kaum Bani Israel saja. Tetapi Rasulullah itu ila kafatil khalqi, sampai ke seluruh makhluk. Nah, makhluk ini maka juga luas, tidak hanya manusia, ya, termasuk juga binatang, tumbuh-tumbuhan, itu makhluk Allah, ya, atau dari kalangan bangsa jin, kalangan bangsa malaikat, itu juga Rasul diutus untuk makhluk-makhluk seperti mereka. Ashrafil khalqi, yang menjadi makhluk paling mulia. Wa kullu ma aujadahu Allah Ta'ala ala takdirin, yang disebut dengan makhluk, ya, adalah kullu ma aujadahu Allah. Kullu ma itu setiap perkara aujadahu yang telah mewujudkan akan siapa Allah Ta'ala. Setiap perkara yang telah diwujudkan oleh Allah itu namanya makhluk, ya. Makanya kalau dalam kalimat thayyibah kok disebut hayyun maujud, ya, saya kira itu kurang tepat. Misalnya hayyun wujud, dalam wujud itu diciptakan, ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Ala takdirin aujabathul hikmah, ala takdirin, atas takdir, aujabathul hikmah, yang telah ditetapkan hikmah, yang telah ditetapkan olehnya hikmah. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketika Al-Quran misalnya menggambarkan kemahasucian, kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuat tamsil dengan nyamuk dan sejenisnya, ba'udotan wa ma fawqaha, ba'udotan wa ma fawqaha, dengan nyamuk dan atau sejenisnya. Ternyata memang di sini ada hikmah yang terpendam di dalam penciptaan semacam nyamuk, ya, nyamuk dan semisalnya. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti di situ ada hikmahnya. Sehingga yang diucapkan di dalam doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah Allah menciptakan semua itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada hikmahnya. Aujabahul hikmah, yang telah ditetapkan untuknya al-hikmah. Faidah, ada manfaatnya. Wal bariyati, dan paling utama-utamanya makhluk. Nah, kalau yang pertama al-khalqu itu makhluk secara khusus. Kalau al-bariyat itu makhluk secara mutlak, artinya semua, ya. Ail makhluqat, artinya makhluk-makhluk mutlakon secara mutlak. Awillati fil ardi, awillati atau makhlukot fil ardi, yang ada di bawah, di bumi. Jadi di sini pengertian al-bariyat, ya, ada yang memberikan makna awillati fil ardi, atau makhluk-makhluk yang khusus ada di bumi.
bukan makhluk yang ada di langit, tapi makhluk yang ada di bumi. Makanya disebut al-bariyah. Faya min aqfil muradifi aw min aqfil khasi alal ami. Nah, kata asrafil khalqi wal bariyah ini ada dua jenis atof. Yang pertama min aqfil muradif. Ya, aqfil muradif itu artinya atof yang atof pada lafaz yang semakna. Antara lafaz al-khalqi dengan al-bariyah itu satu makna, sama-sama punya makna makhluk. Al-khalqi makhluk, al-bariyah ya makhluk. Makanya disebut di sini namanya aqful muradif, atof dengan lafaz-lafaz yang tunggal makna, yang sama maknanya. Au min aqfil khasi alal ami, atau mengatofkan kalimat yang khusus kepada kalimat yang umum. Kata makhlukot itu umum, ya. Sementara al-bariyah itu khusus. Khusus dari mananya? Khusus untuk makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dan Allah tempatkan di bumi. Makanya disebut bariyah. Jadi kalau diartikan sama-sama al-khalqu artinya makhluk, al-bariyah juga artinya makhluk, ini namanya aqful muradif, mengatofkan huruf yang mengatofkan lafaz atau kalimat yang sama maknanya. Tapi kalau dengan pengertian al-khalqu dan al-bariyah itu punya makna yang berbeda, bahwa al-khalqu itu adalah makhluk ciptaan Allah yang berada dalam garis takdirnya dan ditentukan hikmahnya, itu umum. Nah, kemudian al-bariyah diartikan makhluk yang ada di bumi. Oh, berarti di sini mengatofkan kalimat yang khusus, yaitu makhluk yang ada di bumi, kepada kalimat yang umum, yaitu al-khalq. Ya, al-khalqi. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka bermula Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalqillahi, itu makhluk Allah yang paling utama, kullihim, seluruhnya, baik itu al-bariyah maupun al-khalqi. Ya, artinya makhluk secara umum ataupun makhluk secara khusus, Nabi Muhammad afdalul khalqi, afdalul khalqillah, utama-utamanya makhluk. Hari ay al-mustaqdharah fit tibbi, ay al-mustaqdharatu fit tibbi. Hadhihi bermula inilah yang tersimpan atau yang dihadirkan di dalam hati. Ay al-mustaqdharatu artinya perkara yang dihadirkan fit tibbi di dalam hati. Munabbihatun itu perkara yang mengingatkan, beberapa perkara yang mengingatkan alal istidadi, atas persiapan liyaumil ma'ad, menuju hari kembali, menuju hari kembali atau yaumul akhir. Jadi yang ada di dalam hati Syekh Nawawi Al-Bantali, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantali, adalah sebuah bentuk peringatan-peringatan untuk persiapan kehidupan setelah mati. Alat ta'ahudi artinya atas persiapan-persiapan li ajli waktihi, li ajli waktir rujui, untuk waktu kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fa'inna minha, maka itu sebagian daripada al-munabbihat, perkara-perkara yang menjadi peringatan. Ma yakunu makna, ma itu sesuatu yakunu yang ada makna itu dua-dua, ya. Yang dijadikan munabbihat itu ada kalanya bentuknya pasangan, dua-dua. Contohnya zaujaini, ya. Satu jodoh, satu jodoh, satu pasang. Wa minha ma yakunu sunatiyah, di antara munabbihat, perkara yang menjadi peringatan, ma yakunu, ada peringatan yang sulasiyah, yang bentuknya tiga-tiga, ila tamamil asroh, sampai sempurna 10. Jadi nanti munabbihat yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada kalanya yang hitungannya dua-dua. Jadi yang pertama, yang kedua, gitu. Ada yang tiga-tiga, ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, gitu.
atau empat-empat, ar-rubai, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya sampai sempurnanya 10. Nah, wa jumlatul maqalati, bermula jumlah maqalah min atani itu 200 wa arba'ata asyara dan 14. Jadi maqalah di sini kalau di total semuanya ada 214 maqalah. Di antaranya al-akhbaru, bermula hadis khamsatun wa arba'una, itu ada 45. Wal bawaqi, dan bermula yang lainnya itu asarun, berupa asar, ya, qaulus sahabat, ya, tabi'in dan lain-lain. Wa ana, dan bermula aku al-ana sekarang, uridu at-tabaruka, uridu itu menginginkan atau menghendaki at-tabaruka untuk mengambil berkah, bi'ityani hadisaini, dengan mendatangkan dua hadis syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung keduanya. Fal hadisul awal, hadis yang pertama, ya. Ajazani, telah memberikan ijazah kepada bihi, dengan hadis yang pertama atau al hadisul awal. Siapa yang memberi ijazah? Al-allamatu, orang yang sangat alim, Syekh, rupanya Syekh Muhammad Al-Khatib Asyami, Syekh Muhammad Al-Khatib Asyami, Sumal Madani Al-Hambali, kemudian berbangsa Madani, Madinah, Al-Hambali yang bermadhab Hambali. Wahwa, bermula hadis, wahwa Ibnu Utsman bin Abbas, wahwa bermula Syekh Muhammad Al-Khatib, gitu ya. Ibnu Utsman itu anak Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi, dari guru-gurunya Syekh Utsman, muttasilan seraya ittisal, bersambung sanad, ila Abi Dzar al-Ghifari, sampai kepada sahabat Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima, di dalam hadis, yarwihi, yang telah meriwayatkan siapa Kanjeng Nabi akan hadis tersebut, an Rabbihi, dari Tuhan. Berarti hadis qudsi, ya. Rasulullah meriwayatkan hadis dari Rabb, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, Allah berfirman, siapa Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu, sesungguhnya aku mengharamkan, az-zulma, akan penganiayaan. Inni haramtu, sesungguhnya aku, haramtu itu mengharamkan, siapa aku, az-zulma, akan penganiayaan, ala nafsi, atas diriku, atas zatku. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan az-zulma, kezaliman itu, bainakum, di antara kalian, muharramah, akan perkara yang diharamkan. Jadi firman Allah di dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas zatku kezaliman, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim, siapa kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim, siapa kalian. Ya ibadi, wahai hamba, kullukum dhalun, kullukum bermula setiap kalian, dhalun itu orang yang sesat, illa man, kecuali orang, hadaituhu, yang telah memberi hidayah siapa aku akan kalian, atau yang illa man, kecuali orang, hadaituhu, yang aku telah memberikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum bermula setiap kalian, ja'iun, itu orang yang lapar, illa man, kecuali orang, at'amtuhu, yang telah aku beri makan kepadanya. Fastab'imuni, maka mintalah makan siapa kalian kepadamu. Ab'imkum, maka aku beri makan kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arid, kullukum bermula setiap kalian arid, itu orang yang telanjang, yang tidak berusaha.
illaman, kecuali orang kasautuhu yang aku berikan busana kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian kepada aksukum, maka aku beri pakaian kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una billail, innakum sesungguhnya kalian tukhti'una itu berbuat kesalahan kalian billail di waktu malam, wan nahari dan waktu siang. Wa ana dan bermula aku aghfiru itu zat yang mengampuni al-dzunuba akan dosa-dosa jami'an seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan siapa kalian kepada aghfir lakum, aghfir maka aku beri ampunan lakum kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian lan tablughu durri, lan tablughu itu tidak akan sampai kalian durri akan bahayaku. Fatadurruni, maka fatadurruni fala fatadurruni lan tablughu durri, lan tablughu itu tidak akan sampai siapa kalian durri akan bahaya. Fatadurruni, maka mintalah bahaya kalian kepada. Jadi dalam hal madorot semua kehendak Allah. Jadi kalau ada orang minta bahaya kepada Allah, ya, maka tidak akan orang itu melakukan perkara yang bisa menyebabkan bahaya kecuali dia minta bahaya itu dari Allah. Allah yang bisa membuat sesuatu menjadi bahaya. Walan tablughu, dan tidak akan sampai kalian naf'i akan manfaat. Fatanfa'uni, maka mintalah manfaat kalian kepada. Jadi dia tidak akan bisa sampai kepada manfaat, kadar manfaat, kecuali dia minta manfaat itu kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika orang awal kalian, orang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, mereka semua ada pada hati yang paling bertakwa, seperti hati seseorang, satu orang yang paling bertakwa di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai'an. Mazada dzalika, semua itu tidak bertambah fi mulki, di dalam kerajaan itu syai'an, sedikit pun. Walaupun manusia semua, makhluk semua dari kalangan jin, manusia, ya, orang akhir, orang awal, dulu semua berada dalam hati yang bertakwa. Ketakwaan hamba Allah tidak akan menambah kekuasaan atau kerajaan Allah. Tidak ada manfaat ataupun tidak ada sedikit pun berubah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap akan menjadi raja di raja. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, jika sesungguhnya orang-orang awal kalian, orang-orang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, mereka semua kanu ala afdari qalbin wahid rajulin wahid, itu ada pada hati seseorang yang paling berdosa atau durhaka di antara kalian, mana kosodalika, semua itu tidak mengurangi sedikit pun min mulki syai'an, dari kerajaanku saya, sesuatu yang sedikit, artinya sedikit pun. Kalau manusia semuanya durhaka, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Kalau manusia semua berada dalam hati yang bertakwa, tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Ya ibadi, law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sha'idin wahidin fas'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Wahai hamba-hambaku, jika sesungguhnya orang awal kalian, orang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, semua berdiri di tempat yang tinggi, satu tempat yang tinggi, mereka semuanya fas'aluni
Fasa'aluni, mereka semuanya meminta kepadaku, apa itu aku memberinya, aku lawangidin. Pada setiap satu masalah itu akan permintaannya mana kosong dalika. Semua itu tidak mengurangi sedikit pun mimma indi, dari apa yang ada di sisi. Ya, semua kalau dikasihkan semua pun tidak akan kurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yang kusul muhitu mihyatu idza udkhilal bahro, kecuali hanya kama yang khusus sebagaimana berkurangnya al muhitu, ya, jarum, ya, jarum idza udkhila, ketika memasukkan, ya, siapa Iban atau wahid al bahro, akan lautan, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, diangkat, ya, kecuali hanya seperti itu, tidak punya arti apa-apa, tidak ada sedikit pun mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum, sesungguhnya hanyalah itu amal kalian, uhsiha, yang aku menghitungnya, lakum, untuk kalian, summa uwafikum, kemudian aku memenuhi untuk kalian ia akan amal-amal tersebut. Ya, hanya sebagian kecil, sehingga apapun yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, itu nggak ada arti apa-apanya, ya, kecil sekali, ya. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa menemukan khairan, kebaikan, falyahmad, maka baiknya memuji Allah akan Allah. Waman wajada ghairu dzalika, dan barang siapa menjumpai kebalikannya selain dari khairan, ya fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencaci maki kecuali mencaci maki dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan hadis yang kedua pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi